Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel saya sendiri, yaitu channel YouTube Ahmad Hamdani Nasution, yang fokus untuk menyediakan konten-konten hukum seputar berita viral dan berita-berita politik. Rekan-rekan, sekedar menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah mampir dan berteman dengan saya di channel YouTube Ahmad Hamdani Nasution, saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebelumnya channel YouTube saya bernama Advo8520. Namun semenjak tanggal 9 Desember saya ganti menjadi nama saya pribadi, yaitu Ahmad Hamdani Nasution. Jadi rekan-rekan, dalam video ini saya ingin membahas secara ringkas tentang hukum perjanjian hutang piutang yang tadinya ranah dari hukum perdata justru bisa merembet ke hukum pidana. Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini, yang pada intinya membahas seputar perjanjian hutang piutang, apakah bisa dipidana atau tidak. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama dalam video ini, alangkah baiknya jika rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan dalam video-video saya sebelumnya, bahwa perjanjian hutang piutang ini kan merupakan bagian dari ranah hukum perdata, di mana di dalam perjanjian hutang piutang tersebut tentunya mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian terkait hutang piutang. Jadi kalau kita berbicara tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka kita kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya di pasal 1320, di mana syarat sahnya suatu perjanjian adalah yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dan yang kedua, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang keempat, oleh sebab yang tertentu, dan yang terakhir, karena sebab yang halal. Dan kemudian rekan-rekan, apakah perjanjian hutang piutang ini bisa dipidana atau tidak? Sebenarnya tergantung bagaimana cara perjanjian hutang piutang itu dibuat. Jadi kita jangan salah, selama ini kan kita beranggapan bahwa hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Belum lagi jika kita menyimak isi dari pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, secara tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara ataupun kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang, yang pada intinya membahas seperti itu. Jadi sangat sulit memang kita membuktikan suatu adanya unsur pidana dalam perjanjian hutang piutang. Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama kita di dalam video ini. Rekan-rekan, saya rasa rekan-rekan sudah pasti sering mendengar kata-kata hutang piutang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, ruang lingkup pekerjaan, dan lain-lain. Apalagi bagi mereka yang aktif dalam dunia bisnis misalnya. Dan tentunya saya rasa perjanjian hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang lazim untuk mereka lakukan demi mengembangkan suatu bisnis ataupun usaha yang sedang mereka lakukan. Lalu, apakah perjanjian hutang piutang bisa dipidana? Rekan-rekan, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan penipuan dalam hukum pidana. Itu diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Nah, nantinya bisa saja perjanjian hutang piutang ini larinya ke pidana, yaitu terkait tindak pidana penipuan. Apabila memang di dalam suatu perjanjian itu terdapat beberapa hal yang mengandung tentang unsur pidana. Yang pertama, adanya nama palsu, yang kedua, menggunakan martabat palsu, dan yang ketiga, perbuatan hutang piutang itu dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, yang pada intinya menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang
baik untuk menciptakan hutang ataupun menghapus hutang, itu dipidana penjara dengan hukuman penjara 4 tahun lamanya, seperti yang disampaikan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi rekan-rekan, meskipun perjanjian hutang piutang merupakan bagian dari ranah hukum perdata, namun apabila di dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat beberapa unsur pidana seperti yang diatur dalam pasal 378. Yang pertama, dengan menggunakan nama palsu, dengan menggunakan martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, maka tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian meskipun bagian dari ranah hukum perdata namun bisa dipidanakan, dan tentunya harus dengan keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah, sehingga seseorang dinyatakan dipidana karena melakukan tindak pidana penipuan. Yang pada intinya rekan-rekan, kita harus lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian hutang-hutang. Artinya kita harus lebih meneliti terlebih dahulu kesanggupan seseorang untuk membayar hutang ketika kita sudah menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Nah, yang ditakutkan nantinya adalah timbulnya beberapa wan prestasi yang justru tidak memenuhi apa yang diperjanjikan sebagaimana dituangkan di dalam surat perjanjian hutang-hutang. Nah, disinilah nantinya timbul beberapa masalah di saat si kreditur atau orang yang berutang itu tidak membayar hutangnya, lalu kemudian orang yang merasa mempunyai uang kan tentunya merasa dirugikan dalam hal ini. Nah, disinilah dia perlu untuk mencari celah-celah. Ada nggak di sini ada nggak di dalam perjanjian hutang-hutang itu perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana, seperti yang saya sampaikan tadi, ada dengan menggunakan nama palsu, dengan menggunakan martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, maka perjanjian hutang-hutang tadi meskipun bagian dari ranah perdata, namun menurut hemat saya itu bisa dipidanakan. Jadi hati-hati bagi rekan-rekan yang saat ini sedang punya utang. Mudah-mudahan, saya berharap rekan-rekan yang sedang menonton video ini apabila sedang punya utang, mudah-mudahan segera bisa dilunasi. Jadi rekan-rekan, tidak selamanya perjanjian hutang piutang itu merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Apabila memang dalam proses pembuatan perjanjian hutang piutang tersebut terdapat beberapa unsur adanya dugaan tindak pidana, seperti memberikan nama palsu, martabat palsu, dan kemudian rangkaian kebohongan dan tipu muslihat, maka perjanjian hutang piutang tersebut dapat dipidanakan. Jadi itu dia tadi rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Akhir kata, saya Ahmad Hamdani Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.